Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan TIK dalam dunia pendidikan. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa teknologi informasi dan komunikasi membawa banyak manfaat di berbagai bidang. TIK juga sangat berperan dalam bidang pendidikan, yang artinya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga kesejahteraan negara pun ikut maju. TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi adalah segala hal sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat yang lain. Adapun peran TIK dalam dunia pendidikan, yang pertama yaitu sebagai infrastruktur pembelajaran. TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat berperan sebagai infrastruktur pembelajaran, di mana bahan ajar tersedia dalam format digital. Dengan begitu, proses belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. 2. Sebagai sumber bahan ajar. Sekarang, sumber bahan ajar para tenaga pendidik tidak hanya terdapat dari buku saja. TIK juga bisa dijadikan sebagai sumber bahan ajar yang mengikuti perkembangan zaman, apalagi dengan keadaan sekarang, sehingga ilmu yang didapat akan lebih banyak dan luas. 3. Sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. TIK akan membuat proses belajar mengajar jadi lebih inovatif dan menyenangkan. Cara tersebut dikenal efektif karena lebih modern. 4. Sebagai skill dan kompetensi. Teknologi informasi dan komunikasi bisa masuk ke semua lapisan masyarakat dengan menyesuaikan porsinya masing-masing. 5. Sebagai sumber informasi penelitian. Proses penelitian dalam dunia pendidikan jadi lebih mudah dilakukan berkat adanya teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai sumber informasi, teknologi informasi dan komunikasi membuat penelitian seseorang jadi bisa bermanfaat dan diketahui oleh banyak orang. Selanjutnya yang keenam, sebagai media konsultasi. Media konsultasi dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar langsung dari pakarnya tanpa mengeluarkan biaya mahal. 7. Sebagai media belajar online. Belajar bisa dilakukan di mana saja, termasuk secara online, menggunakan internet. Siapapun bisa mengakses sumber-sumber ilmu dengan cara mudah tanpa dibatasi dengan jarak dan waktu. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang terus. Bahkan, dewasa ini berlangsung dengan pesat. Perkembangan itu bukan hanya dalam hitungan tahun, bulan, hari, melainkan jam, bahkan menit atau detik. Terutama berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang dijunjang dengan teknologi elektronika. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan kita untuk belajar dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Pengaruhnya meluas ke berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Dalam dunia pendidikan, perkembangan teknologi informasi mulai dirasa mempunyai dampak yang positif karena dengan berkembangnya teknologi informasi,
dunia pendidikan mulai memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. Akan tetapi, semua tidak terlepas dari sisi negatifnya. Menyikapi keadaan ini, maka para pendidik sangat penting untuk mengembangkan dampak positif dan memperbaiki dampak negatifnya. Pendidik tidak antipati atau alergi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun sebaliknya menjadi subjek dan pelopor dalam pengembangannya. Adapun manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu berbagai hasil penelitian menunjukkan dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, penelitian yang dilakukan seseorang dapat dimanfaatkan oleh orang lain dan akan mencegah terjadinya penelitian yang serupa. 2. Konsultasi dengan pakar. Internet juga banyak dimanfaatkan untuk berkonsultasi dengan pakar yang berada di tempat lain. 3. Perpustakaan online adalah perpustakaan dalam bentuk digital yang ditempatkan di internet. Pelajar atau mahasiswa dapat mengakses sumber-sumber ilmu dengan cara mudah tanpa dibatasi jarak dan waktu. 4. Diskusi online. Diskusi online adalah diskusi yang dilakukan di internet, seperti halnya menggunakan kecanggihan teknologi sekarang, seperti Zoom, WhatsApp, e-learning, dan lain sebagainya. 5. Kelas online. Kelas online dapat digunakan bagi lembaga-lembaga pendidikan jarak jauh. Adapun dampak positif teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu informasi yang dibutuhkan untuk menjadi lebih cepat dan mudah dalam mengakses tujuan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran tumbuh di hadapan e-learning, inovasi yang lebih memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga akan memungkinkan pengembangan kelas virtual atau kelas teknologi yang berbasis tidak mengharuskan pendidik atau peserta didik berada dalam satu ruangan. Yang keempat, sistem administrasi pada lembaga pendidik akan lebih mudah dan lancar karena penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi. 5. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan pendidikan pusat. 6. Munculnya metode pembelajaran yang baru yang memungkinkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi menciptakan metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi yang abstrak. Baiklah, dapat saya simpulkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi sangat penting dalam dunia pendidikan, apalagi dengan keadaan yang kita sekarang ini, yaitu adanya virus corona, yang mana seluruh peserta dan mahasiswa tidak melakukan pembelajaran secara langsung atau tatap muka, melainkan secara online. Tentu hal tersebut pasti ada hikmahnya dalam kehidupan kita. Pembelajaran tidak hanya dilakukan secara tatap muka saja, melainkan juga dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti sekarang ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai peranan TIK dalam dunia pendidikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.